Halo gua Teh. Halo, gua Rais. Kami dari Ateis. Jangan lupa nonton OTW, obrolan tunggu waktu di Channel YouTube GK Hebat jam 7 malam setiap hari Rabu. Gas. Akhirnya sampai juga di kantornya Mas Kaesang. Tapi kok warnanya nggak merah ya, kan dia PSI ya? Ini mah kantor Jackmania ini mah. Keren juga kantornya ya, ada top kopi. Gokil. Ini kapan ini gue bisa kerja di sini ya Allah? Iya. Gimana? Kontrak aman. Hah? Kontrak kerja? Oh, saya kira kawin kontrak. Ayo, baik. Nanti saya kirim. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Bacot. Sorry. Kok stylenya sekarang beda sih, basecamp? Sekarang udah nggak jadi mbacot. Dari apa? Mbasek. Mbak sekretaris. Oh. Mbak sekretaris. Iya. Bangke, kamu ngapain kesini? Katanya kan mau main-main ke kantor Mas Kaesang lagi libur. Iya Ini sih. juga libur, kenapa ada sekretaris? Sebenarnya tuh kita udah pindah. Jadi aku udah diangkat sama Mas Kaesang. Kira-kira kan aku kan baru jadi sekretaris di sini ya. Benar. Apa ini menurut kamu ada yang kurang ya aku siapin ya? Coba apa? Aku udah beli stocking. Benar. Udah beli baju-baju seksi. Bando-bando lucu. Bando kelinci apa yang kurang kira-kira? Oh ini sering-sering nunduk. Kok nunduk? Mas. Oh gitu ya. Sering-sering nunduk. Oh, iya, Sekretaris iya. sering-sering nunduk. Iya. Bacot kan kerja sekretaris. Gue juga apa kayak di sini, pengen gue AC adem gini kantor. Aduh. Supir. Supervisor. Itu namanya supervisor. Ya emang supir apa? Maksud supir beneran? Ya nggak ada lowongannya. Lagi lu kalau kantor jangan pakai tanda pendek begitu napa? Emang nggak boleh? Emang lu lagi nongkrong di OTW kali ini? Ini aku lagi nunggu temennya Mas Kaesang, tamunya. Sama Mas Kaesangnya datang juga nggak? Mas Kaesang lagi sibuk, nggak bisa datang. Dia masih banget pas kampanye doang. Udah kampanye. Sekarang udah dilepas. Iya. Orang dia katanya mau maju kok di Jakarta. Rumahnya. Mas. Selamat datang. Iya, aku ada. Silakan. Iya. Tapi mohon maaf nggak apa-apa ya Mas Kaesangnya lagi sibuk. Nggak apa-apa. Iya, sibuk nurunin badan yang panas. Lagi demam. Mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi saya sebagai sekretaris pribadinya, sekretarisnya. ya apa namanya diminta untuk langsung melayani tamunya Mas Kaesang. Kalau ini? Aku masih ngelamar ke dia. Oh ini masih magang. Nih, bacot. Kalau gua tinggal sendiri berdua doang loh. Terima nggak sekarang? Oh gitu, kita langsung opening aja ya. Selamat datang di PDP, Podcast dengan Perempuan Perindo. Kemarin kan kabarnya kan belum berhasil. Iya. Karena partainya juga nggak lolos. Iya benar. Ya kan? Makanya ini saya diminta Mas Kaesang untuk memberikan penawaran. Oh aku? Iya, Disuruh kerja sini? bukan masuk PSI. Warna udah merah-merah nih, Serius? Bu. Waduh, boleh. Ini Iya. kayaknya anak muda. Aku kan udah nggak muda lagi, masih bisa ya? Masih bisa. Oh bisa. Masih bisa Yang penting kalau jiwanya muda. Oh iya dong, pasti. satu jiwanya muda sama siap nggak lolos lagi. Enggak dong, kayaknya lolos dong. Tapi kayaknya aku nggak legislatif lagi deh nanti. Oh, nggak Kalau mau. memang ada rezekinya mungkin ke eksekutif. Wah, wali kota, Iya mungkin. bupati, gubernur. Mungkin, tapi nggak sekarang. Ya nanti, bukan Iya, nanti iya, ya, bukan iya. pilkada tahun Iya, depan iya, mungkin iya. nanti. Ya karena kalau yang tahun depan saingannya Mas Kaesang. Serius? Enggak. Oh iya. Nggak ada beritanya. Ada berita. Orang nggak pernah ngomong ya dia tiba-tiba. Dari kita beritanya. Kaesang digadang-gadang maju DKI 1. Ini kata Ate. Gak penting banget padahal. Kita manggilnya apa nih? Mbak, Tante,
Apa aja boleh. Aku tuh lebih enak tante kan, karena kan Feral kan mantan aku. Mantan pacar. Mantan pembantu. Kamu jangan rendahin aku ya. Ini ada videonya aku sama Feral. Tante kan kemarin belum berhasil itu. Emang punten kalau boleh tahu dapat suara berapa banyak? Jadi ini suara terendah aku sepanjang aku nyalek ya. Karena tahun 2009 itu aku belum jadi DPR ya. 2009 itu aku 37.000. Iya. Kemudian di 2014 49.000. Itu juga karena sudah di DPR. Nah, yang tahun lalu 2019 57.000 sekian. Tapi kalah hanya 83 suara sama yang sekarang masuk. Dan yang terakhir ini kok tiba-tiba jadi 13.000, bingung juga ya. Kemana suaranya? Tapi memang kemarin ada hilang sehari, hilang 2.000, 7.000 gitu. Jadi memang ya that's the fact ya. Artinya kalau kita masuk ke konsentrasi politik kita nggak boleh baperan. Jadi aku udah siap menang, siap kalah. Tapi artinya kan udah pernah 2 kali di DPR, 2 kali gagal. Jadi makanya kesimpulannya kayaknya pilkada aja deh. Mungkin ya, tapi nggak tahun depan. Tapi ya Bangke kan Ya. walaupun tantenya belum berhasil, Tante Vena belum berhasil, tapi kan Mas Feralnya berhasil. Alhamdulillah. Bahkan itu suaranya mengalahkan suara incumbent di dapil itu loh. Paling banyak ya. Ya alhamdulillah, berarti anak itu memang tidak, kan banyak yang meremehkan ya. Bahwa oh cuma ganteng doang populer, ternyata elektabilitasnya ada. Iya. Dan dia memang turun bener. Dan Betul. punya konsep yang Dan bagus. programnya bagus. Markitum, mari kita tumbuh. Wah, Jadi dia Markitum. memang konsisten banget nanti gaji pertamanya Iya. setahun pertama untuk anak-anak muda UMKM. Jadi itu Masya satu Allah. komitmen politik yang bagus sih dari anak itu. Gitu. Itu gebrakan yang Iya. anak muda memang harus Iya. mulai gitu. Dan kayaknya program Markitum mari kita tumbuh tuh cocok buat aku. Kenapa? Karena aku belum tumbuh sampai sekarang. Tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas. Tapi tante ini kan tante di Perindo. Sedangkan si Feral di PAN. Kenapa nggak satu partai aja sih? Jadi aku sendiri nggak tahu kalau dia nyalek. Karena Awalnya selama ini kan aku pikir dia syuting, nggak taunya dia interested banget politik dan langsung tiba-tiba udah jadi DCS ya waktu itu ya. Iya. Terus dia baru kasih tahu aku dan aku langsung ya bagus tinggal kuliahnya karena aslinya memang pinter kan anak itu. Dan memang menjadi diplomat tuh kata cita-citanya. Waktu WA aku sih bilangnya kayak gitu ya. Kapan ya WA ya? Sering ya? Iya, sering. Panggilan sayangnya apa sih ke Feral? Panggilan sayangnya. Gugup. Tinggal masih lewat doang itu mah. Iya maksudnya kan atau satu partai mungkin Tante bisa lolos. Jadi gini, kalau aku tuh jujur kenapa masuk salah satunya Perindo ya waktu itu. Karena aku ngelihat partai politik tuh harus punya platform, harus punya media. Karena aku ngerasa dulu kita kerja nih di dapil, tapi jarang yang mengekspos kecuali kita kena masalah amit-amit misalkan korupsi itu beritanya dari pagi sampai malam. Bener. Nah justru itu membuat orang-orang jadi alergi politik khususnya anak muda. Dipikir semua anggota DPR itu nggak ada yang idealis. Dipikir semuanya itu adalah koruptor gitu. Nah makanya aku pengen mengencourage nih perempuan Indonesia. Kita di undang-undang partai politik, undang-undang pemilu ada yang namanya keterpilihan atau perempuan harus masuk parlemen 30%. Sampai sekarang nggak pernah tercapai. Betul. Karena kita tidak fokus kepada konstituen perempuan. Makanya kan aku dari dulu kan senam supaya ibu-ibu ya. Jadi perempuan Indonesia tuh mau menjawab tantangan berpolitik. Dan menyuarakan hak-hak perempuan itu tadi ke atas. Salah satunya itu sih. Aku kira ternyata Tante milih Perindo sama PAN karena berpikir kayaknya lebih bagus lagu Perindo deh daripada lagunya ya. seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu demi nusa bangsa. Arahkan untuk masa depan. Pantang Selalu Biar collab. Collab ya. Iya. Nah setelah ketemu sama ibu-ibu gak macam itu tuh udah kelihatan belum melek politiknya mereka? Kalau aku memang pindah partai 3 kali, tapi kan dapil nggak pernah pindah. Jadi mereka jadi tahu udah banget. kenal. Iya. Jadi itu hanya konstituen perempuan tuh hanya melihat aku oke, kendaraan politiknya beda, tapi kan sama kerjanya aku dulu. Mereka kan tahu ya. Berarti 3 kali pindah partai. 3 kali. Sebelumnya Demokrat, Demokrat, kemudian ke Nasdem. dan
ke Perindo. Demokrat nasdem biru. Biru-biru semua ya, iya. Karena suka biru berarti. Iya, Sekarang? Bisa dong. Ini merah banget loh ya. Mau yang solid atau yang solidaritas? Oh iya, ada dua ya. Solidaritas. Benar-benar. Pada saat akhirnya Tante Vena tahu kalau Feral mencalonkan diri, akhirnya banyak ngobrol terkait perpolitikan Indonesia. Poinnya yang paling penting adalah Feral, kamu harus meninggalkan dunia entertainment karena politik itu nggak bisa disambi. Apalagi dia kan katanya mau masuk komisi 1. Aku pernah di komisi 1, pertahanan, keamanan, intelijen, penyiaran. Artinya itu adalah orang-orang biasanya petinggi partai. Jadi aku bilang kamu harus lebih meningkatkan upgrading ya, pendidikan. Jadi dia mau kuliah katanya short course di London. Jadi aku pikir itu bagus karena dia harus mengisi juga kontennya harus ada karena kan semua TA di DPR itu S2. Jadi kalau kita jadi anggota DPR memang kita harus selalu upgrading. Betul. Yang paling penting lagi jangan sampai memberikan privilege kepada siapapun untuk orang using untuk proyek atau apa karena itu bahaya banget. Jadi kamu mendingan jadilah anggota DPR yang amanah, fatona. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik kamu hidup yang lebih membumi. Karena kan kalau dulu image-nya kan Feral, kayak pangeran. Semua all branded. Betul. Nah, sekarang jadi anggota DPR kalau kamu ke dapil, kamu harus lebih merakyat. Nah, itu kalau bisa Semua. barang-barang brandednya kasih ke kita lah. Iya. Daripada nganggur. Pas lo ate make. Itu benar juga. Coba, Bang Ate, topinya ganti jadi topi Gucci. Oh. Bajunya baju Balenciaga. Celananya? Celananya celana batik. Itu tadi adalah sebuah pesan-pesan dari Tante Vena kepada Feral. Nah, kalau sekarang Feralnya berhasil, besok Feral ganti ke Tante Vena. Mama, besok kalau mama nyalonin. Dikasih tahu. dikasih wejangan. Tapi ya nggak apa-apa ya Tante ya, namanya memang politik itu kan dinamis. Mau yang muda, mau yang tua, semuanya punya hak yang sama untuk juga bisa saling diskusi. Dan gitu. satu hal lagi karena dia berlatar belakang artis, aku selalu titip pesan Feral kamu harus menyuarakan tentang perfilman. Karena banyak sekali kan dulu aku salah satu inisiator untuk revisi total undang-undang perfilman. Which is kenapa harus direvisi karena banyak sekali pajak perfilman tidak kembali lagi kepada entitas perfilman. Kemudian kita lihat pendidikan perfilman di Indonesia masih sedikit kan, hanya IKJ, nggak di semua universitas yang akreditasinya bagus punya fakultas perfilman. Harus kamu suarakan apa yang menjadi masalah kayak asuransi. Mungkin kayak kru datang lebih pagi, pulang tapi lebih terakhir gitu ya, itu kan harus dipikirkan kalau ada kecelakaan. Nah, itu harus belum sertifikasi. Jadi sebenarnya banyak banget yang harus kita suarakan di DPR RI. Kita pengen dong film Indonesia itu bisa jadi soft diplomasi. Kalau kita lihat sekarang Amerika dia gampang aja mau lihat nih alutsistanya bagus. Film Top Gun aja nonton kayak gitu. Itu dia memamerkannya di situ semua. Padahal kita jiper juga tuh. Nah, itu soft diplomasi. Jadi banyak banget menurut aku kamu banyak belajar, makanya nggak boleh nyambi. Nggak bisa tuh yang namanya sinetron, terus kemudian apalagi kalau di BKSAP kan dia bilang mau di alat kelengkapan. BKSAP itu Badan Kerjasama Antar Parlemen, artinya parlemen to parlemen relationship. Mama bangga banget Feral itu meskipun bapak ibunya nggak sama-sama, tapi dia larinya tuh ke hal-hal yang positif. Betul. Ya itu yang aku selalu, makanya aku doain Feral, mudah-mudahan justru ini pencapaian kamu membuat kamu lebih bermanfaat. Nah aku selalu bilang, hidup itu bukan kaya uang, tapi legasinya apa. Ya mama bangga apa yang mama kerjakan 10 tahun kemarin menjadi anggota DPR, hal yang baik. Sehingga kamu menyerap hal yang baik, kamu termotivasi jadi anggota DPR, dan kamu harus terus melanjutkan yang baik ya, jangan yang aneh-aneh. Itu makanya aku doain terus, dan alhamdulillah tuh anak nurut, tinggal jodohnya. Tinggal jodohnya. Aku belum berapa waktu lalu juga ketemu sama Bang Feral kan, ngucapin selamat juga waktu itu. Kayak aku bilang salah satu keuntungan kita sebagai public figure adalah kita lebih dekat dengan rakyat melalui sosial media. Mereka tahu bisa menggapai platform Instagram kita atau apapun YouTube misalnya gitu, dan terasa lebih dekat gitu. Kalau jadi artis yang berpolitik ya track recordnya orang udah tahu. Ya dia ada kasus apa mungkin, betul. Karakternya seperti apa, track record itu juga penting sih. Gitu. Dan itu tadi yang aku suka adalah pada saat Tante bilang nggak bisa nyambi. Artinya memang fokus gitu, bukan lagi tujuannya nyari duit.
Iya. Karena kan kalau sambil nyambi sinetron, ntar pas rapat tidur ngantuk. Iya. Tiba-tiba malah ketukar. Pas Iya. rapat dia acting. Ya! Wah. Aduh, itu kena banget tuh. Kena banget tuh kata-kata. Nah, Tante Vena sendiri berarti mau mengkontrol langsung si Feral atau enggak? Apa cuma pakai wejangan-wejangan aja? Ya kalau ibu tuh doa aja. Doanya. Lebih penting karena dia pasti udah punya tim sukses. Yang paling penting kalau jadi anggota DPR tuh kan dia leader kan. Dia harus firm. Kayak tenaga ahli yang udah mulai main-main gratifikasi, kita harus firm untuk oh nggak bisa. Kalau memang itu karena bahaya. Bahaya kan. ke kitanya juga. Dan orang-orang dalam biasanya kalau kita nggak tegas, nah itu bisa jadi bumerang di suatu hari nanti. Makanya aku selalu kasih tahu, Kak harus ada surat integritas. Surat integritas itu bukan hanya dari partai politik kepada kadernya, tapi dari anggota DPR kepada staf-stafnya. Karena kan setiap banyak kan. Itu gitu. yang paling penting tuh. Nah itu, jadi harus firm ya. Iya, iya. Wah ini ilmu yang luas. Enak banget punya mama kayak gini ya. Ngobrol sarapan aja politik. Politik. Kamu udah ngeliat nggak berita itu? Nah, Tante kan ini kan anak-anak tanya bibit unggul semua. Gitu kan ya. Alhamdulillah. Feral, Atala, sampai ke Fania ya. Iya. Itu kan ganteng-ganteng cantik-cantik, itu pinter-pinter dari kecil udah pada bisa bahasa Inggris. Nah, apakah ada keinginan nanti setelah Feral maju, Atala yang akan Atala tuh beda sih sama Feral. Kalau beda kalau Feral sama tuh- kembar nanti. Kembar juga ada yang nggak sama loh. Ya, Atala tuh orangnya lebih cool, santai. Kalau Feral tuh perfeksionisnya 3 kali lipat dibanding aku. Jadi kalau orang yang bekerja di politik tuh harus orang yang biasa di bawah tekanan ya. Tekanannya ya banyak Cocok lah. banget berarti aku tuh. Iya. Aku biasa di bawah tekanan loh. Tekanan apa bos? Bos. Iya. Tekanan bos kan? Tekanan suami. Oh suami. Atala belum Atala kelihatan. kayaknya dia pengen bisnis. Dia Bisnis. bilang, Ma aku pengen, dia kan suka banget mobil. Dia sekarang udah bisnis mobil di luar dari influencer ya. Dia kan YouTuber juga influencer. Jadi dia pengen punya showroom. Jadi aku bilang it's okay, semua anak kan punya kelebihannya masing-masing gitu. Ini Feral sama Atla tuh sama kayak Gibran sama Kaisang. Kenapa? Kenapa? Gibrannya politik, Kaisangnya bisnis. Oh iya. Tapi kan lama-lama mau nih Mas Kaisang. Iya, ada lama-lama jadi bisnisnya dipolitikin. Oh. Bagus kamu. Bagus kamu. Tapi kan kita butuh begitu kan. Iya. Kita kalau punya usaha nggak punya kuasa susah. Susah bos. Jadilah. Makanya lagi fokus di usaha keluarga kan. Iya, jadinya kalau Mas Kaisang tuh keluarganya penguasa. Bukan pengusaha. Penguasa. Balik ke Tante Vena ya, kita kepo nih setelahnya tahun ini belum berhasil. Artinya kan 5 tahun ke depan ya nggak bisa duduk di Senayan lagi Ya. kan. Bisa sih tapi di Senayan City. Di DPR nggak bisa. Ngopi-ngopi ya. Ngopi aja. Iya. Depan Uniqlo. Ada rencana balik ke sinetron lagi nggak? Aku tuh pengennya film ya, karena kan main film cuma sekali kan, catatan si Boy, itu umur 15 tahun. Abis itu sekarang 52 tahun nggak pernah ada yang nawarin main film, kalau film aku mau. Oh, karena Iya. jangka syuting film juga kan ya sebulan Sebentar, kelar gitu ya. iya. Oh, iya, boleh. Pengen juga sama Kiki, tapi aku nggak bisa komedi. Jangan. Kalau Tante bisa komedi kita yang bahaya ini. Nggak bisa. Udah cantik, Habis. pinter, lucu. Aduh. Iya lucu, anaknya ganteng-ganteng. Iya, Aduh udah. iya, kita dapat Banyak apa? itu keresahannya tuh. Nanti siapa tahu ada produser-produser yang nonton. Kalau kan mungkin dulu pengen ngajak tapi tantenya pasti sibuk ya kan. Saya 5 tahun yang lalu aku udah berubah profesi ya. Aku udah jadi YouTuber, aku udah jadi endorse juga. Oh, iya, Meskipun iya, emak-emak endorse. ya Iya, kelasnya iya, gitu iya. kan. Iya, iya. Terus juga aku kan punya Venas Cake. Tapi itu masih online. Nah Iya, sekarang aku pengen bikin lagi Vena Melinda Studio. Dulu kan aku kan punya sanggar senam ya, punya tempat senam. Dan sekarang makanya aku pengen kembali lagi supaya aku bisa senam lagi, Tante ngajar bikin dong, lagi, aku mau dong. instruktur Aku ikut gitu. dong. Iya. Apa mau senam? Senam iya. Senam hamil. Belum. Zumba. 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 Ha ha ha. Ha gitu. Ya, apa sih yang gini-gini tuh? Pilates. Ya, itu Pilates. Tante Iya. lebih kemana? Lebih kemana? Aku dari dulu kan salsa. Boleh nggak Tante? Boleh dong. Ada praktekin? lagunya nggak? Ada. Coba. Permisi. Coba lagunya Nomeames.
Jangan tahu kamu ya. Jadi Kiki kalau salsa perutnya tahan, Tahan. open chest, Open chest. senyum, dan feel sexy. Ya. Gak usah pakai lidah gitu kali. Tantenya kaget. Terlalu seksi itu. Aku jatuhnya lebih ke binal ya tante yang kayak gitu ya. Bukan seksi. Tapi Kiki, salsa. Nih ya banyak orang nggak tahu. Ya, ya. Salsa itu bagus buat ibu-ibu. Apalagi seusia aku. Karena salsa tuh kan kita ini melatih memori. Iya, tuh ibu-ibu dengerin. Oh ini ibu-ibu. Gak apa-apa Ya. ngikut, dia seksi aku sok konsumsi. Iya. Jadi perutnya tahan, kita mulai yang basic Oke, ya. basic nih. 5, 6, 7, 8. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Up, cha-cha-cha and back. Cha-cha-cha. Forward, cha-cha-cha and back. 1, 2, and 3, and 4, and 5, and other side. 1, go. And shake, 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 shake. Woo. Oh saya ininya berarti. Susah ya Tete. Kamu jadi apa kamu? Biola. Nggak ada. Oh, nggak Nggak ada biola. Keren. Ngos-ngosan. Kan? Tapi emang harus olahraga, jadi kita cari olahraga yang paling menyenangkan buat kita. Nah, kalau Tante Vera Dan itu benar-benar bikin body language kita jadi open chest. Kalau enggak kan kita biasanya ibu-ibu bungkuk suka ya. tambah tahun tambah gini. Oh iya. Kalau salsa kan perut tahan open chest. Jadi pasti kita badannya jadi Postur Tante makanya masih bagus proporsional. banget. Jadi masih apa tegak gitu kayak cak gitu. Kalau nggak kayak begitu Ki. Hati-hati Ki, tuanya nanti lo jadi Kinder Joy. Makanya harus yang Harus gitu. dari muda kita olahraga. Jadi kayak selamat pagi ibu-ibu. Pamer cincin. Selamat pagi. Kalung. iya salsa gitu. Salsa benar ya. Pamer kalung. Tuh. Ha. Shake. Shake. Go. Shake. Kalau ada suami, Ya. langsung gajinya naik. Sampai gini. Bu gitu. Shake. Sekarang. Iya, gerak-gerak. Umur bukan persoalan bro, yang penting jiwa kita, Iya. fisik kita Dan juga jangan salah, kalau orang dari muda biasa olahraga itu investasi. Jadi kalau tua kayak aku tidak cepat osteoporosis. Kemudian ini memorinya bagus karena kan kita happy ya. Iya, denger tuh. Gini udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan kan lo? Ngos-ngosan ya. Ada itu kan, kalau kita healthy inside, fresh outside. Iya. Apa dia? UC 1000. Kayak pernah denger. UC 1000. Maksudnya kelihatan kan Tante Vena kan? Iya. Karena fisiknya masih bagus, jasmaninya sehat. Alhamdulillah. Fresh, wajahnya cantiknya tuh tetap sampai sekarang tuh awet terjaga. Fashion juga mendukung. Fashionnya mendukung juga. Tips Rahasia. supaya Tips. awet muda dan cantik itu selain kaya raya ya. Amin. Iya sebenarnya kalau aku sih mencoba untuk menikmati aja. Jadi waktu aku di DPR, oh ya tugasnya adalah untuk rakyat. Sekarang aku sebagai influencer ya kalau aku mau eksis ya harus jaga badan, jaga penampilan. Tapi kan itu buat diri kita sendiri. Kita happy kan kalau kita rapi, kita bersih, kita kemudian proporsional. Ini baju udah lama banget nih. Ini baju rata-rata udah puluhan tahun yang aku pakai lagi karena untuk mengingatkan aku supaya nggak overweight juga kan gitu. Jadi ngirit kan nggak harus beli baju. Kalau kita kan gue dari M sampai XL. Naik terus size-nya ya. Duit makin banyak, lemak makin banyak juga. Tapi Tante ada yang fashion stylist atau justru mix and match sendiri? Mamaku. Oh, mau? Dari aku kecil sampai None, Putri Indonesia, sinetron Bella Vista Iya, tuh iya. semua handmade dari mamaku. Nggak menutup kemungkinan bisa nurun ke Vania dong. Oh iya, Ya. Fania nih sekarang tuh. Ada dia. Hai. Iya, iya. Fania nih aku lesin balet, Nah. ikro, gimnastik, terus vokal. Apalagi Dek?
Parkur katanya. Apa itu? Ya siapa tahu semuanya. Apa itu? Parkur itu yang lompat itu. Lompat dari gedung ke gedung. Piano. Masa Fania parkour bareng sama Kaseto? Larinya gila, larinya Kaseto. Supaya Fania nanti tuh bisa, aku kan itu tuh ikut Putri Indonesia nggak bisa ikut Miss Universe kan? Kenapa emang? Kan nggak boleh peraturannya, hanya jadi observer. Oh. Tahun itu kan tahun 94, udah lahir belum? Iya, Baru udah 2 tahun. Iya. Jadi belum diizinkan untuk ikut on the stage. Jadi kita cuma observer, pemerhati. Nah, aku berharap kan memang pengen banget punya anak cewek gitu ya. Pengen nanti dia jadi None Jakarta, Putri Indonesia dan bisa jadi Miss Universe. Amin. Doain ya, doain. Tante Vena kalau ikut Miss Universe pasti menang. Enggak, aku terlalu pendek. Enggak, pasti menang. Kalau Miss You baru aku yang menang. Kencang lu kalau sama ini ya. Biasa gombalin Rais mulu. Cewek. Tuh ada Starling tuh lewat. Iya. Tuh. Gitu, aduh. Ayo mau masuk sini. Sini. Sini sayang. Malu sini. dia, nggak apa-apa. Tapi dia udah tinggi memang lo. Maksudnya cika bakal tinggi Fania ini ya. Ya dia Dua SD. dia pengen jadi dokter. senang juga, Iya, jadi dokter. katanya pengen jadi dokter dan aku banyak sih berharap sama Fania karena satu-satunya perempuan kan. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa lebih sukses lah. Tante kalau Fania jadi pelawak gimana Tante? Boleh juga Banyak kayak kan? Kiki. Kayak Kiki. Iya, nggak apa-apa. Tajir melintir ya kan. Waduh. Banyak materinya tentang Ferel, tentang Kak Atala. Tapi gini, abang gue tuh ngeselin ya. Oke, dan waktu ini kepo nih ya, masa kan aku juga jauh lah dari dunia kecantikan kan. Aku lebih ke dunia keantikan ya. Aku lebih ke barang-barang antik memang. Jadi kepo Tante, maksudnya syarat untuk mau ikut kontes kecantikan tuh apa aja? Iya, beda-beda. Kalau None kan skupnya Jakarta. Itu aku suruh bikin makalah kenapa waktu itu Jakarta Barat kan. Iya. Pintu gerbang di Jakarta Barat. Karena waktu itu kan airport di situ waktu itu ya gitu. Terus yang kedua ikut Putri Indonesia. Itu yang pasti kita harus bicara mengenai 3B. Brain, beauty, dan behavior. Nah ketiga itu yang bisa menentukan seorang pemenang. Jadi kadang-kadang kalau kita overconfidence juga nggak menang. Orang ngeliatnya lebay. Tapi kalau under juga nggak bagus. Iya. Jadi semua mesti pas. Harus balance. Dalam 1 menit kita harus bisa jawab pertanyaan yang kontennya berisi. Dan inner ya tadi itu. Inner beauty itu kan nggak bisa diciptakan. Iya, betul. It's a gift Iya. dari apa yang kita perbuat. Kurang satu tuh tadi kan piano udah, balet. Ini les retorika. Kenapa harus les retorika? Kenapa? Ketangkas berbicara kan? Bener. Seni berbicara, biar jago kayak Pak Anies gitu loh. Sini mau ngembaliin sini. Sini sayang. Sini Fania. Teman seukuran sih, teman Iya seukuran. juga. Sini. Ini dia Fania. Salam dulu dong, salam. Salam sama Kok sama malu. Kak Ate. Tuh. Masa panggil Uwa? Wah, Ate. Angkel deh, angkel. Tanya, coba berdiri, coba berdiri. Nah, ini kembar. Anak sekecil itu tingginya setinggi ini. Sini mau bisikin. Kelas 2 SD loh. Saya kan nggak enak, kelas 4 saya nggak enak ya jadinya ya. Iya. Apa belum ini. Fania saya. Fania. Fania dari les. Oh, ada sum pipinya loh. Ada. Fania, nanti cita-cita mau jadi apa, Nak? Dokter. Dokter apa? Dokter apa? Oh, belum tahu. Kita ada pasiennya yang ini bisa dipilih. Fania kan dokter jiwa. Ada meriam, tipes. Fania, antara kakak, manggil kakak atau abang? Kakak, Oh, iya. kakak. Antara kakak Vero sama kakak Atala, siapa yang paling galak? Gak ada. Ada baik semua. Baik semua, Nak. Iya. Siapa yang paling ganteng? Dua-duanya. Masya Allah. Kak Ate ganteng gak Kak Ate? Ketawa dia. Dia pintar, dia nggak mau nyakitin hati. Gak usah nanti. Udah gak usah ditanya berarti ya? Kak, siapa yang suka jajanin Fania antara kakak Vero atau kakak Nah, yang Atala? jajanin. Tatala. Oh, Kak Atala.
Biasanya Soalnya kan lebih sering ketemu karena tinggal bareng. Iya. Kakak Feral iya selalu kan beliin apa Kakak Feral? Mainan. mainan. Kalau kakak Atala beliin apa cilok? Enggak. Kayaknya nggak kenal cilok Fania ya? Iya. Lucu banget sih nak. Sekarang kelas berapa Fania? 2. Kelas 2. Lagi hobi apa sekarang? Hobinya apa? Drawing ya. Oh menggambar. Apalagi? Main Bernyanyi? piano, nyanyi, piano. iya. Iya main Bernyanyi? piano, nyanyi. Nyanyi lagu apa? Ada lagu untuk mama, tahu nggak Fania? Dia taunya lagu itu apa? Enggak. Utara, selatan gimana? Oh bukan, itu lagu sekolah. Oh ya udah ya Timur, udah. Tenggara, selatan, barat, daya. Gimana sih? Yang Oh mana? ini lagu Oh yang sekolah. Oh iya. Shake, shock, Oh, shake, iya, iya. shake, shock. Dikira habibi, aduh kalau gitu. Lagu TikTok. Lagu TikTok. Kalau enggak nyanyi yang gampang aja, nyanyi siapa yang korupsi sebenarnya? Itu Nyanyi Kan beda, nyanyi. nyanyinya beda. Oh Iya, beda, iya, iya. beda. Apa perbedaan kesulitan antara punya anak laki sama anak perempuan? Nah bedanya. bukan kesulitan sih, challenge Iya. aja. Kalau anak laki itu kita harus punya trik. Kayak mereka punya pacar, kita harus tarik ulur. Nggak bisa yang kita, "Wih, nanti kabur dia kan. iya, iya. Nah kalau anak perempuan memang harus dicerewetin ya. Apalagi kayak Fania Iya, tuh iya. harus tahu kapan sholat ya kan. Iya, Masya Kapan belajar. Jadi, tapi alhamdulillahnya anak-anak kan aku urus sendiri. Iya, iya. Jadi aku yakin waktu ya golden momennya Feral Atala waktu kecil karena aku kan yang nganterin mereka les, nganterin mereka sekolah itu nggak akan bisa dilupakan. Betul, Jadi tuh betul. ini si aset ya modal awalnya gitu sebagai karakter anak-anak. Tapi sama sih. Yang penting waktu. Kalau jadi ibu, makanya kan aku ganti profesi 10 tahun sekali kan. Dulu kan main sinetron 10 tahun, pindah lagi jadi salsa entertainer. Kenapa? Iya, Karena iya. supaya anak-anak bisa aku bawa show kan. Iya. Kalau syuting kan nggak bisa. Nggak bisa. Terus 10 tahun di DPR, ganti lagi jadi YouTuber. Iya, iya, Sekarang bisa bawa dia kemanapun aku pergi. Jadi ya yang paling penting kalau ibu tuh pekerjaan harus menyesuaikan dengan kewajiban kita ngurus anak itu sih. Nah tante kan dekat tuh sama si Feral. Iya. Nah sekarang Feral dekatnya sama siapa? Bagus banget tuh cara nanya ya. Udah politik banget tuh nanya. Siapa tahu kan. Cet ke situ arahnya. Ya kalau aku sih, Feral kan udah mandiri banget, udah 28. Jadi aku bilang, Kak pokoknya mama doain kamu dapet istri yang temen ibadah. Yang temen hijrah kamu menuju ke surganya Allah. Karena semua ini kan di dunia ini sementara. Cari temen yang membuat kamu tuh lebih hijrah di jalan Allah. Nanti keluarga kamu pasti akan sakinah, mawadah, warohmah, dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Itu yang paling penting di dunia ini, bukan harta benda. Karena orang bisa, banyak orang kaya kosong. Karena dia tidak menjalankan perkawinan atas agama. Kayak siapa sih itu tante? Ya kayak saya waktu itu. Saya nggak kerja ke tante banget. Beda ke teman-teman artis kan banyak juga yang begitu. Iya, banyak. Iya gimmick-gimmick aja. Iya. Tapi emang itu bener kan, aku kan gagal 2 kali, aku pasti belajar. Jadi cari temen ibadah. Kalau saya cari imam, mungkin kalau Feral jadi imam dia cari makmumnya gitu kan gitu. Sekarang saya merasa bersyukur sih. Iya kan? Karena setiap kali suami saya ngajak kita ibadah, saya udah malam Jumat kita ibadah, saya selalu mau teman Kenapa harus ibadah. malam Jumat itu? Kan bisa tiap hari. Oh gitu ya. Oh saya kira pas saya ngajak ibadah malam Jumat doang teman ibadah. Kayak gue dong, gue cari pasangan yang bareng ibadahnya. Aku sering ibadah Iya, sama pacar sholat Jumat kamu. ya, sholat Jumat. Lah, Jadi tahu ya, beda ya. tapi udah 2 kali tante ya gagal Iya. ya sama yang kemarin terakhir itu ya. Ada kepikiran untuk mencari lagi yang terbaik? Sekarang sih lebih kepada fokus sebagai ibu doain anak-anak ya. Karena aku rasa Feral yang lebih penting untuk dapat jodoh. Karena kan dia kan udah settle down ya, saya settle semuanya. Ya mudah-mudahan habis Feral nanti Atala, habis itu kalau Fania masih jauh. Ya kalau Allah kasih di dunia ini aku alhamdulillah. Tapi kalau enggak berarti nanti di surganya Allah aja di akhirat nanti. Iya, berarti emang fokusnya ke Feral dulu ya. Tapi aku mau minta maaf tante ya, karena aku udah nikah dulu aja. Galau, jadi Feral galau. Feral pasti bosen lah main cantik-cantik lah. Dia pasti pengen yang bisa dipiara. Fania ada teman main jadinya kan. Teman main gak perlu begini lagi nengoknya. Ini
hari ini luar biasa banget ya, Bangke ya, walaupun gak ada Mas Kaisang, tapi kita dapat insight-insight positif. Terutama aku juga sih sebagai seorang perempuan, artinya ternyata langkah kita tuh waktu kita sudah menikah, jadi seorang istri, jadi seorang ibu, kita tuh nggak mesti berhenti di cita-cita itu. Masih bisa banyak hal yang kita ajarin kayak tante tadi. Anggota DPR bisa, salsa bisa. Yang paling penting gitu. kita jangan jadi orang yang post power syndrome. Makanya aku selalu bilang, Kak, Mama tuh jadi DPR nggak ada pakai ajudan, nggak ada pakai supir. Bener-bener membiasakan diri ya selama kita masih sehat ya kita sendiri. Jadi kita nggak post power syndrome seandainya kita nggak jadi pejabat. Itu sih culture itu yang aku biasakan bahwa hidup itu harus bisa di atas, bisa di bawah. Kalau udah seneng pasti harus siap sedih. Udah menang harus siap kalah. That's life gitu ya kan. Harus siap kalah. Jadi nggak usah depresi, nggak usah stres kalau nggak jadi anggota DPR karena masih banyak hal yang bisa kita ciptakan untuk ya bermanfaat gitu. Kalau ada yang kalah terus menggugat itu berarti siap kalah apa enggak ya? Salah lagi aku. Salah lagi. Gimana Tante? Ketawa doang nih. Tapi yang namanya berpolitik itu sebenarnya buat aku tuh biasa sih pembelajaran politik. Jadi kita nih masyarakat Indonesia harus melek politik. Khususnya bagi kaum perempuan. Kalau masih ada isu-isu perempuan kayak KDRT ya harus berani speak up. Itu kan dimulai dari diri kita. Tapi kalau kita jadi orang nggak berani apapun nggak akan ada perubahan kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. Jadi harapan Tante untuk perempuan-perempuan Indonesia ke depannya semoga apa? Harapan aku karena aku seorang ibu ya, artinya kalau kita jadi perempuan di Indonesia nih sekarang udah dibuka keran berpolitik bagi siapapun, entah itu artis karena di politik tidak ada yang namanya warga negara nomor 2. Jadi mau ibu rumah tangga semua berhak untuk berpolitik. Jadi gunakan kesempatan di setiap pemilu untuk mencari atau memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah, fatonah dan istiqomah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Iya guys. Aduh nanti kayaknya harus kita ganti openingnya dengan closing ini ya. Apa tuh? Kalau kan perempuan Perindo. Nah karena nanti ke depan kita nggak tahu kan. Terima kasih menyaksikan PDP podcast dengan perempuan politik. Keren.